Baik, assalamualaikum sekalian, untuk para jamaah sekalian yang mengikuti kajian Ba'da Maghrib, silakan untuk segera merapat pada tempat yang telah kami siapkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa, pendengar, dan para jamaah sekalian yang berbahagia, untuk kajian pada malam hari, yakni hari Selasa tanggal 11 Desember 2023, kajian tafsir Jalalain dengan tema keajaiban doa dan zikir. Pada malam ini akan saya karom Profesor Dr. Gyaji Saiful Jazil lagi, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang saya muliakan, dan juga pemirsa TV SAS FM dimanapun berada, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Jalalain dengan tema keajaiban zikir dan doa. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kajian malam ini, saya ingin membaca surat An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa rusulan, dan kami mengutus rasul-rasul, qad qasasnahum 'alaika min qabl, yang telah kami ceritakan, kami kisahkan terkait dengan perjalanan hidupnya, tentang biografi kehidupannya kepadamu dahulu. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebut dengan kata-kata rasul, tapi di dalam ayat lain terkadang Allah menyebut dengan nabi. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi Khidir itu bukan rasul, tapi disebut nabi. Nabi itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada rasul. Kalau rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya terbatas, hanya berapa? 25. Tapi kalau nabi banyak sekali. Nabi Syis, ada Nabi Daniel, ada Nabi Khidir, dan seterusnya. Nah, kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul di samping untuk dirinya sendiri ada kewajiban untuk
sampaikan kepada umatnya. Makanya kemudian di dalam surah Yasin itu disebutkan wa ma'alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan, sehingga salah satu sifat yang melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW adalah siddiq, amanat, tabligh, fatona. Tabligh itu punya kewajiban untuk menyampaikan, itu Rasul. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Salah satu Rasul Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164 ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah menyebutkan secara langsung wa kallamallahu Musa. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa taklima, secara langsung. Itu artinya tanpa perantara. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, keistimewaan Nabiullah Musa alaihissalam dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Kalau umumnya Nabi dan Rasul lain itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa ada kepentingan, langsung matur datang Gusti Allah. Ya. Sehingga di antara para nabi dan rasul Allah yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam, dan mukjizatnya juga sangat banyak. Ya, di antaranya yang bisa kita ketahui dan yang sangat populer itu tongkat bisa berubah menjadi ular dan mengalahkan ular-ularnya tukang sihirnya Raja Firaun. Kemudian ketika tongkat dilempar atau dipukul, Laut Merah jadi jalan tol. Ya. Kemudian pernah suatu ketika ada putrinya Nabi Syuaib yang sedang mengembalakan kambing, dan saat antri untuk meminumkan kambing-kambingnya, saat itulah kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ingin menolong ada seorang putri yang sedang antri. Nah, ada batu yang kemudian dipukul dengan tongkatnya ini, fam fajarat min husnata asyrata aina. Batu itu kemudian memancarkan 12 mata air. Nah, kemudian ketika malam hari pernah dalam satu perjalanan dalam keadaan gelap gulita, beliau tidak tahu arah kemana harus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba tangannya digosok, kemudian memancarkan cahaya. Banyak sekali mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, suatu ketika ini ada dua riwayat yang saya baca Bapak Ibu, tapi meskipun berbeda tapi hakikatnya sama. Kalau di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah sakit diare, mencret. Ya. Tapi dalam kitab Nurul Dhalam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani disebutkan Nabiullah Musa saat itu sedang sakit gigi dan merasakan demam yang tinggi. Nah, ketika giginya sakit gak sembuh-sembuh, ya kemudian mengadu kepada Allah. Ini supaya kita dapat keberkahan dari kitab Nurul Dhalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini saya baca teksnya sedikit ya. Wa hukiya an Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan tentang perjalanannya Nabi Musa alaihissalam, annahu syaka alima sinnihi ilallahi ta'ala. Beliau pernah mengadu kepada Allah, matur datang Gusti Allah terkait dengan sakit gigi yang dideritanya. Faqala, saat itulah kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, khudh al-hashisha,
wadha'ha ala sinnika. Nah, karena sakit nggak sembuh-sembuh, sakit gigi walaupun satu, kalau pas cekot-cekot itu sekujur tubuh merasakan demam. Ada yang pernah bapak yang sakit gigi ya? Ya, kulon ini sakit gigi goyang itu makanya cekot-cekot gitu. Nah, akhirnya beliau mbak matur datang Gusti Allah, tomboli nopo Gusti? Gusti Allah dawuh khudh hashisha, ambillah rumput atau daun di suatu kebun, wadha'ha ala sinika, dan letakkan daun itu di gigimu yang sakit. Nah, cuma tidak disebutkan daun opo nih Bang. Ya digoleki dhewe kira-kira daun sing kanggo lara untu niku napa? Napa, Pak? Nah, ketika beliau memetik daun dan ditempelkan di gigi yang sakit, cuma ini tidak diceritakan prosesnya, apakah dikunyah atau hanya ditempelkan, tapi yang jelas setelah meletakkan daun di atas giginya, fasakanal waja'u fil hal, seketika itu langsung sembuh sakitnya. Ya, karena Gusti Allah sing menunjukkan dan sing menyembuhkan. Tsumma ba'da muddatin 'ada dzalikal waja'. Dalam kesempatan lain ternyata sakit giginya kambuh lagi. Karena punya pengalaman dengan ditempel daun atau rumput itu sembuh, diulang kembali. Fa'akhadha tilkal khashishah wada'aha ala sinni, dan kemudian diletakkan di atas giginya yang sakit. Ternyata fazadal waja'u id'afa makan, sakitnya gak tambah waras tapi malah menjadi berlipat ganda sakitnya. Mungkin kalau istilah sekarang ini kula jenengan mosok Gusti Allah ngeprank kira-kira gitu. Yang pertama sembuh, tapi yang kedua malah nemen, padahal sakit yang diderita sama, daun atau rumput yang ditempelkan sama. Ternyata yang kedua malah menjadi-jadi sakitnya. Akhirnya Nabi Musa matur malih datang Gusti Allah, karena wa kallamallahu Musa takliman, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, langsung matur, ya Allah, ketika aku memetik daun itu sebagaimana perintahmu dan aku tempelkan di gigiku langsung sembuh, tapi yang kedua malah nemen lorone. Ternyata dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketika engkau memetik daun yang pertama, engkau menyebut namaku, engkau menyertakan asmaku, sehingga sakitmu menjadi sembuh. Bukankah semua yang ada di dunia ini adalah racun, dan salah satu penawarnya adalah dengan asmaku? Bapak Ibu, karena itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahi fahuwa aqta. Aktivitas apapun yang kita lakukan, kalau tidak menyertakan dan menyebut nama Allah di dalamnya, fahuwa aqta, maka keberkahan dari sebuah kerjaan atau kegiatan yang kita lakukan itu akan dicabut, akan dihilangkan oleh Allah. Sukses mungkin iya, tapi tidak akan menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mungkin duit akeh, iya, karena sukses, kalau tidak menyebut nama Allah di dalamnya, bisa jadi duit akeh tapi loro-loro enten apa mboten? Akeh duit tapi mangan sate gak oleh, mangan sayur godhong telo, godhong kaspe, godhong puhu, asam urat, terus mangan bebek, kolesterol, kan ngoten ya. Nah, oleh karena itu, yang pertama kata Allah, kamu menyertakan namaku, sehingga daun itu bukan menjadi daun biasa, tapi daun yang sudah berenergi positif karena ada asma Allah di dalamnya, sehingga sakitmu aku sembuhkan.
Yang kedua, kamu lupa tidak menyebut namaku, langsung kamu makan begitu saja. Jadi Bapak Ibu yang kamu hormati, bisa jadi pengaruh makanan yang kita makan sehingga tidak menimbulkan efek positif, itu bisa jadi karena waktu makan tidak menyertakan nama Allah di dalamnya. Tapi ini juga nggak boleh lantas kalau jenengan, wah kalau begitu semua racun, pengaruh negatif dengan menyebut nama Allah langsung hilang. Akhirnya mari ngono semua digasak. Ini tambah nemen kira-kira. Ya, ini kan ada syariatnya nanti ya Pak. Sebab ternyata Nabi Musa ini walaupun punya mukjizat yang mungkin bisa langsung dongo tanpa perantara, kenapa tapi Allah justru secara lahir harus mencari usaha dengan apa? Daun. Itu berarti doa harus disertai dengan usaha, ikhtiar lahir batin. Kula jenengan kalau sakit wis langsung pasrah nang Gusti Allah, ya nggak boleh begitu, itu namanya bunuh diri. Ya harus diikhtari dengan berobat ke dokter, kan ngoten. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Musa alaihissalam walaupun seorang nabi, karena yang kedua tidak menyebut nama Allah sehingga sakitnya tambah nemen, ya. Sama-sama daunnya, tapi yang satu punya pengaruh positif karena menyebut dan menyertakan nama Allah di dalamnya, yang satu tidak punya pengaruh apapun, bahkan punya pengaruh energi positif karena tidak menyertakan Allah di dalamnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan kisah ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sebagian para sahabat pernah rombongan bepergian. Famaru bihayyi min ahya'il Arab. Ketika itu mereka memasuki satu perkampungan Arab. Mungkin karena kehabisan bekal, mungkin karena kecapean, fastadhafuhum falam yudhifuhum. Akhirnya kepada penduduk yang disinggahi itu Bapak Ibu, mereka minta izin, ya, agar mau menjamu lah, minimal air putih atau ya barangkali ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi tak satu pun dari penduduk itu mau memberikan bantuan makanan. Singkat cerita, karena tidak ada satupun dari penduduk yang disinggahi itu mau memberikan bantuan makanan atau minuman, otomatis mereka kelaparan. Dilalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Kepala suku dari kampung itu dicokot ulo, luar biasa skenario Allah itu. Faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy nadhiqun aw musabun. Wa akhirnya karena kepala sukunya digigit ular berbisa dan semaput, demamnya tinggi, akhirnya kan kupuh. Akhirnya datang kepada kelompok sahabat, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Atau cara Surabaya nih, adakah di antara kalian sing bisa nyuwuk? Nah kebetulan faqala rajulun minhum na'am, ya ada. Siapa? Ustaz Jazil, kira-kira ngoten. Akhirnya diceluk. Fa'atahu faraqau bi fatihatil kitab.
Akhirnya sahabat yang bisa nyuwuk itu datang. Yang dibaca adalah faraqahu bi Fatihatil Kitab, disuwuk dengan membaca apa Pak? Al-Fatihah. Dilalah kersane Gusti Allah, fabaro ar-rajulu, orang yang digigit ular berbisa tadi langsung sembuh dan langsung sadar, waras. Karena saking senengnya kepala sukunya hidup kembali dan saras, ya, tadinya semaput. Fa'utiya min ghanamin fa'aba ayyaqbalaha wa qala hatta adhkura dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, langsung saking senengnya akhirnya mereka diberi seekor kambing. Ya wis iki nyoblen kan ngoten lho. Jadi mange ketika apa-apa saiki akhirnya oleh wedhus. Nah, sahabat waktu itu ragu Bapak Ibu, apakah halal menerima opah berupa kambing dari hasil nyuwuk niki. Akhirnya bingung sahabat itu. Di dalam riwayat ini dikatakan mereka menolak untuk menerimanya karena takut nggak boleh. Mosok nyuwuk gitu saja kemudian dapat kambing. Ini kalau jenengan diterima apa ditolak Pak? Nah apa yang jaluk loro malah timbangannya mati kan ngono. Cuma di dalam riwayat lain dikatakan kemudian menerimanya, tapi tidak langsung disembelih. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW menceritakan itu semua. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Barang mari critakna ya Rasulullah, kami semua mendapatkan upah dari barokah nyuwuk melalui surat Al-Fatihah seekor kambing. Terus pundi niki? Faqala ya Rasulullah wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada doa yang saya baca ya Rasul kecuali hanya satu, yaitu surat Al-Fatihah. Kok langsung sembuh? Nah, diceritani ngoten niku fatas bas sama. Rasulullah mesem waqala wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu kok ngerti kalau Fatihah itu kanggo nyuwuk? Tsumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Apa-apa dari kanjeng Nabi, terima aja, langsung sembelih sebagian, ojo lali, aku kayak ono dagingnya, dan sebagian silahkan dimakan untuk bersama. Jadi artinya salah satu ya doa untuk nyuwuk ketika digigit ular berbisa ya, atau kondisi sakit bisa dibacakan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa ini ya? Jadi ini ijazah langsung dari Rasulullah SAW bahwa Al-Fatihah adalah bisa digunakan untuk pengobatan atau atau dalam bahasa hadisnya adalah ruqyah. Ruqyah itu sembuh. Okay? Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya saya ini mungkin pernah saya ceritakan ya, ini berkali-kali karena ini pengalaman pribadi dan insya Allah sangat bermanfaat. Ketika saya mondok di Mojokerto di Yai Husain Ilyas, tiba-tiba malam hari anten ibu yang gendong anak nong wangis pure dodok dalam yai, terus pundi yai anak kula niki kok mboten meneng-meneng. Loh, akhirnya Romo Yai ngambil air putih kemudian didungani dikengen ngombe, ibu saja nggak ngentalno, nggak iso ngenengno. Barokah doa air putih yang diasmai Romo Yai langsung sakal meneng dan lorone diparingi waras. Kulo niki penasaran akhirnya matur ngoten iki dibatak Romo Yai, ternyata dawuh Yai sama dengan yang disampaikan sahabat tadi. Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Kanjeng Nabi nanti dawuh Fatihah itu
tergantung niat dan centeke hati wong sing maca. Termasuk arek purik nangis loro diwaca Fatihah meneng. Nah, makanya kalau ada ustadz kiai ndonga itu tidak pernah lupa, selalu Al-Fatihah. Nggih napa mboten, Pak? Ana wong loro muga-muga waras Al-Fatihah. Ana wong nikahan muga-muga paringi jodoh sing barokah Al-Fatihah. Ana wong mati muga-muga dosane disepuro Al-Fatihah. Anak kula jenengan ujian muga-muga paringi lulus lancar, ilmune manfaat Al-Fatihah. Hampir semua Fatihah. Ternyata memang Fatihah ini untuk semua hajat yang kita inginkan. Nah, bareng kula nelpon kantuk ilmu nih kaya ngoten niku muni teng Surabaya penasaran apa bener nek arek kurik nangis dibacano Fatihah meneng. Kula nggih ben praktek, Pak. Pas temenan ana anak itu nggo wangi santai nih kok gak dodok-dodok. Akhirnya kesuwen tak dodok dhewe. Bareng tak dodok ibu yang metu, enten napa Ustaz kok dalu-dalu. Saya kok mendengar putaran jenengan puri ini enten napa. Ini tadi kelihatannya masuk angin Ustaz. Sudah saya bawa ke klinik, dikasih dokter obat. Kok pancet puri bawaan Ustaz, kalau jengkel akhirnya kalau coba todi. Loh, arek puri nangis, dicetoknya tambah banter. Akhirnya kalau matur, Bu, mohon maaf saya minta air putihnya. Coba saya bacakan doa, mudah-mudahan sakitnya sembuh dan tidak purik lagi. Akhirnya bareng kelas kula cekel, kula bacakan apa, Pak? Fatihah seperti Ramayana tadi. Akhirnya kula kan ngunjukno, kula pamitan mulih. Dilala mari sholat subuh melaku-melaku, gak sengaja ketemu ibu-ibu tengah jalan blonjo. Kula nggih mikir kita takoni napa mboten ngoten. Kata takoni penasaran kepengin lu hasilnya. Gue tak takoni jangan-jangan gak mandi dan isinku. Akhirnya kalau nikah tak takoni, Bu, kenapa Ustaz? Ngapunten, kula badhe tanggep. Gimana perkembangan putrane tadi malam setelah saya kasih minum? Tak jawab, alhamdulillah Ustaz. Anakku mari sampai kayak ngombe mang bengi saiki tambah mencret jadilah. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, apa rahasianya? Sama-sama Fatihahnya, yang satu ditakdirkan oleh Allah punya khasiat, tapi yang satu tidak punya khasiat. Kalau Nabi Musa tadi, yang satu menyertakan nama Allah, yang satu melupakan Allah, tapi ini sama-sama Fatihahnya. Sing siji mandi, sing siji tambah mencret, gak punya khasiat. Akhirnya saya ingat dawuh Kanjeng Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Satu amalan yang paling dicintai Allah ternyata bukan karena banyaknya, walaupun sedikit tapi istiqomah. Ternyata kata kuncinya itu istiqomah, Bapak Ibu yang kami hormati. Oleh karena itu Bapak Ibu, Romo ya Husain karena membaca Qur'annya bukan hanya ketika nek butuh toh. Kayak kalau jenengan kan mergo butuh akan dibaca no. Sehingga punya khasiat. Makanya kemudian saya ingat hadisnya Nabi, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah merupakan pedang bagi orang mukmin. Pedang itu kok mesin apa kayu, Pak? Wes ini nek dicentel noto gak nanti dungkal. Tambah lama tambah landep apa tambah neyeng. Nah iya, itulah hakikat doa, hakikat amalan soleh yang kita lakukan ini. Sehingga keimanan kita nanti akan berkarat kalau tidak pernah diasah, baik melalui majelis ilmu maupun dengan zikir yang kita lakukan sehari-hari. Karena itu iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurangnya iman karena keistiqomahan kita di dalam mengembang kebajikan yang kita lakukan bersama ini. Nah coba, wong Romo Yai Husain itu Masya Allah pun sepuh sekarang misalnya mungkin hampir 100 tahun.
Ya, tapi kalau sekarang ini sudah kelihatannya nggak kuat kalau ngaji sudah. Jadi kalau ke sana ya ketemu sowan ndonga ketemu. Ya. Jadi beliau itu pernah bilang sama saya, "Le, walaupun aku sepuh tungakno, aku usaha tiap hari minimal 3 juz karena hafal Quran." Syukur-syukur nek sampai iso 5 juz. Ini bisa dinten. Kalau 5 juz berarti kalau 30 juz rata-rata berapa hari khatam, Pak? Pinten, Pak? 6, 1 minggu sekali. Nah, ini kalau jenengan pinter juz, Pak? Halo? Juz? Ya Allah. Kula niki usaha 1 juz saja wis. Istiqomah luar biasa, saulan khatam bisa. Kadang-kadang bleset ya. Ya Allah, insya Allah jenengan boten lah, boten baik. Nah, jadi karena istiqomah, karena itu saya kemudian teringat mbah-mbah saya itu kan ya bahasanya wong desa gak nate mondok, kata ngaji ya krungune gini ku niku sing diamal. Mungkin pernah saya ceritakan juga seingat saya. Jadi saya ini orang Lamongan, kecamatannya Manto. Hampir semua orang zaman itu, Pak, kalau sakit tidak pernah langsung dibawa ke dokter karena puskesmasnya jauh. Apa mana yang udan itu kembet, Pak. Ngerti kembet, Pak? Naik sepeda pas hujan, bukan sepedanya dinaiki tapi sepedanya naik kuda karena nggak bisa jalan. Sehingga kalau sakit hampir tidak pernah langsung dibawa. Bahasanya tadi ada seorang mbah ya sepuh di kampung itu loro kemawon bahwa wong hamil wong anu nangone mbah niki disuwi ya akan dapat jodoh. Nah, saya ingat mbah saya itu waktu itu saya sakit perut lari ke pinggir pagar metik daun dan apa simbukan. Jenengan pun kok ngerti, Mbak? Jenengan dalamnya pun di asli Surabaya. Lah Surabaya kok ngerti simbukan ya? Artinya berarti wong biyen niku memang ngono iku terapinya. Wong sekolah Lamongan simbukan ya Surabaya tiba ya simbukan ya. Simbukan itu tidak dimakan, tidak diminum, tapi dinapa, Pak? Dicancang oleh perut. Nek anyang-anyangan itu zaman biyen itu mbah niku nyimpen apa, Pak? Merang. Dicancang neng jempolan loh. Secara medis gak masuk akal. Iya nek minum masih ada sentuhan dengan penyakitnya. Lho wonten kok ya diparing anyang-anyangan ya lancar. Subhanallah, itulah. Oleh karena itu bukan persoalan bendanya seperti Nabi Musa tadi hanya ditempelkan saja, tapi punya energi positif yang luar biasa karena ada kekuatan asma Allah di dalamnya. Oleh karena itu kalau kita buka ayat yang lain, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Jadi Allah punya nama-nama yang agung, asma agung yang kita kenal dengan sebutan nama Asmaul Husna. Fad'uhu biha, dengan asma Allah itu berdoalah. Makanya kemudian kalimat bismillah itu ada asma Allah yang ada di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, itulah Bapak Ibu yang kami hormati yang kita sampaikan terkait dengan keajaiban doa dan zikir. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk keluarga kita, orang-orang kita cintai ya, diberikan kesehatan, kekuatan malaikat dan batin Allah. Yang sakit baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada waktu 15 menit. Monggo Pak, monggo Pak. Halo Mike.
wabarakatuh. Mohon maaf Kiai. Timbang sekarang ini kan lagi ngetren Israel ini ya. Mohon penjelasan, apakah orang Yahudi yang sekarang ini masih ada keturunan dari Nabi Yakub, dan waktu itu Nabi Yusuf yang pertama kali ke Mesir? Apakah sudah bercampur dengan warga lain? Mohon maaf. Iya. Iya. Jadi Nabi Yakub, Yusuf dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa itu memang disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub sendiri itu sebutannya adalah Bani Israel karena menurunkan orang-orang Israel yang sampai Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ditanya, kalau diurut ya bisa jadi Pak. Dan memang sejak dulu orang Bani Israel itu kan terkenal dengan orang yang mengengkelan, ya. Ya kasusnya surat Al-Baqarah itu kan kasusnya orang Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan untuk mencari sapi untuk mengungkap kejahatan siapa pembunuh seseorang ini, kan gitu ya. Itu kan disuruh mencari sapi, tapi ditanyakan sapi yang bagaimana, sapi yang terus sampai akhirnya hampir tidak menemukan, sehingga ada ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Bahasa Surabaya ini ojo kakean cocot, ojo kakean takon, sebab dengan banyak pertanyaan sebenarnya perintahnya jelas tuh kono sapi sembarang kan harus pakai sapi, bukan wedhus ngoten. Wah, bareng dicari warnanya kuning atau putih, putih yang kemas-masan dan seterusnya. Nah, akhirnya hampir tidak mendapatkan. Tapi setelah mendapatkan, tapi dengan berbagai upaya, setelah disembelih dan kemudian kakinya dipukulkan pada orang itu atas izin dan kekuasaan Allah bisa hidup kembali dan kemudian menjawab, aku mati karena dibunuh si fulan. Nah, setelah itu mati maneh. Ya. Jadi kalau ditanya apakah masih ada keturunan dari Nabi Yakub, ya itu memang sampai diurut ya mesti ada, Pak. Bukan hanya Nabi Yakub, bahkan Nabi Adam. Hanya saja memang rata-rata orang Bani Israel itu orang yang ngengkelan, ya. Dan kemudian ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ya. Itu kan kemudian garis bawahnya melahirkan Nabi Ismail, kemudian melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata setelah nikah itu ada jalurnya sendiri-sendiri, karena itu ketika ada berita di dalam kitab Taurat akan lahir seorang nabi yang terakhir bukan dari keturunan Bani Israel, lantas kemudian orang Bani Israel tidak terima, ya. An Atha ibni Yasarin an Ka'bil akhbar qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhilu sundu. Dilalah waktu itu kitab Taurat diajarkan oleh ayahnya kepada anaknya dan orang-orang Bani Israel, satu lembar gak ditutup dulu. Kenapa? Di dalam satu lembar itu ada informasi nanti ada nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah, yang itu bukan keturunan Bani Israel. Nah, dikhawatirkan nek diceritakno saiki kasusnya sama dengan ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya ngomong, mimpimu aja sampai diceritakno nangone saudara-saudaramu, sebab kalau sampai saudaramu krungu nek awakmu besok jadi raja dan salah satu umatnya yang harus tunduk kepada kekuasaan raja adalah dulur-dulur niku, awakmu nanti akan
Jadi wong kasut kan akhirnya ya dipateni. Dilarang sing krungu temenan. Nah gak lito akhirnya kan berupaya untuk dibunuh sampai akhirnya dilebokno sumur kan itu ya. Dan atas izin dan kekuasaan Allah, karena Allah punya skenario akan diangkat Nabi, akhirnya kemudian diselamatkan melalui seorang musafir yang mau berangkat ke Mesir. Nah itu dilarang. Ternyata bapaknya ngomong bareng dilempet dilebokno kota, pesen, nek aku besok mati ojo pisan-pisan dibuka kota iki. Jenenge wong Pak, nek wis dikandani ojo dibuka mesti pernah apa isine kok gak oleh bareng. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa'idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bi Madinah. Ternyata betul begitu bapaknya mati penasaran, oh bapakku kok gak oleh buka. Nah jadi Bani Israel mana Pak? Ya, gak manut, dibuka penasaran. Ternyata di situ ada seorang nabi, nanti lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, dan singkat cerita bukan keturunan Bani Israel darahnya, tapi dari Nabi Ibrahim, Ismail sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ojo sampai kita ini akan ada nabi baru bukan dari keturunan Bani Israel. Khawatir harkat dan martabatnya tersaingi. Ini kan dari suku Quraisy ya. Nah singkat cerita sampai akhirnya kemudian Kanjeng Nabi waktu itu ada seorang pendeta yang tahu, namanya Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi di Gua Hira dilalah ditemui malaikat Jibril. Nah, Nabi gigil. Ternyata disuruh Iqra ya Muhammad itu surat Al-Alaq. Akhirnya saking wedine gigil lagi panas, istrinya Khadijah datang kepada pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Karena beliau seorang pendeta, sudah tahu isinya kitab Taurat. Yang datang kepada suamimu tadi malam bukan makhluk biasa, itu adalah malaikat Jibril sebagai tanda bahwa Muhammad telah resmi diangkat jadi Rasul. Nah, ketika mau dagang kemana? Ke Syam, dikandani ojo sampai di sana, karena nanti di sana jangan dilanjutkan. Di tengah jalan ketemu seorang pendeta namanya Bakhiro atau Bukhairo. Kok dilihat persis ciri-cirinya yang ada di dalam kitab Taurat, Maulidu Makkah wa hijratu Madinah dan seterusnya. Saya lupa, artinya panjang sekali ya. Wah, ciri-cirinya, wajahnya, halisnya. Ini nabi terakhir. Jangan dilanjutkan ke Syam sebab nanti akan dibunuh oleh orang-orang Bani Israel di sana. Itu Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi nggak jadi ke sana. Ya singkat cerita, jadi sampai kapanpun walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Bani Israel tidak akan bisa terima selama Gaza dan Palestina belum di bumi hanguskan. Tapi mudah-mudahan Gaza dan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena sekarang ini terowongannya sudah diairi dengan air karena mereka tidak menyangka sehingga ada terowongan yang sudah berkilo-kilo jumlahnya. Masya Allah, itu baja karena semen dibom gak kena tempatnya Hamas, angel dibelai moro-moro dibom ya. Dalam 3 hari 72 tank atau 74 tank yang meledak muncul gak disangka-sangka sud menuju mana kan nggak Pak, wong ku akeh ronge. Dan ternyata pemimpin Hamas tidak khawatir karena sudah diantisipasi oleh insinyurnya. Nanti pada saatnya kalau ketahuan akan dialiri, terus diprediksikan. Jadi wis ana bobolane banyu niku wis enten. Ya. Dan Syekh siapa itu memprediksikan yang pemimpin Hamas, pendiri Hamas pertama itu
Yasin ya, Syekh Ahmad Yasin sudah merdeka tahun 2027 nanti akhir dari Bani Israel atau Israel. Mudah-mudahan ini termasuk mendekati kan benar ini. Katanya Syekh Yasin, beliau matanya dibutakan, disiksa, kakinya lumpuh karena dipatahkan saat ditangkap oleh Hamas ya. Jadi mudah-mudahan ya berkat doa kita semua, orang-orang Gaza, orang-orang Palestina diberikan kekuatan dan bantuan Allah sehingga bisa mengalahkan, menghancurkan, sehingga Palestina dan Gaza menjadi negara merdeka, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifaka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi ya syafil amrad. Allahumma anta syafi maridana. Ya Allah, sembuhkanlah keluarga kami, keluarga kita yang sakit, bagi yang telah dirawat di rumah maupun rumah sakit, dan semua orang-orang yang mencintai tetangga kami yang sakit, tolong sembuhkan ya Allah, karena panjenengan yang memberikan penyakit, pasti panjenengan yang bisa menyembuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.